Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Primuharani. Jadi di sini saya akan membahas materi terkait estimasi titik. Adapun topik materi yang akan kita bahas itu, yang pertama teori estimasi, yang kedua metode momen, yang ketiga maksimum likelihood estimator, kemudian metode kuadrat terkecil dan estimator bias. Nah, yang pertama teori estimasi, di mana kita mengetahui bahwa tiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam satu sampel. Nah, di sini ada ilustrasinya di mana kita ngambil dari suatu populasi kita ngambil random sampel. Di mana populasi itu parameternya dan random sampel itu statistiknya. Nah, selanjutnya estimasi itu dibagi menjadi dua. Ada estimasi titik dan estimasi selang. Nah, estimasi titik ini selalu dalam estimasi selang. Nah, estimasi titik ini terbagi lagi menjadi dua. Ada pendekatan klasik dan ada pendekatan teori keputusan. Yang pertama, pendekatan klasik. Ini berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Ini ada 4 metode. Metode momen, maximum likelihood, least square, dan estimator bias. Dan selanjutnya estimasi pendekatan teori keputusan ini berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam suatu estimasi yaitu ada parameter, statistik, estimator, dan estimasi. Selanjutnya, kemudian hubungan antara estimasi titik dan sebuah parameter yang tidak diketahui. Nah, di sini dalam sebuah percobaan di mana parameter theta diketahui dan mempunyai distribusi peluang fx0, di mana parameter theta dan distribusi peluang ini belum diketahui dalam percobaan. Kemudian dari populasi yang diambil, data observasinya yaitu x1 sampai xn yang merupakan sampel dari populasi tersebut. Dengan teori peluang, dari sampel X1 sampai Xn, tadi diperoleh theta topi yang merupakan estimasi titik atau statistik inferensial. Nah, jadi statistik theta adalah penduga terbaik dari percobaan theta, dari parameter theta. Kemudian selanjutnya tentang contoh dari estimasi. Yang pertama itu ada sebuah sampel normal yang mengestimasi rata-rata populasi. Yang kedua, sebuah sampel normal yang mengestimasi standar deviasi atau sigma. Kemudian yang ketiga ada sebuah sampel Poisson yang mengestimasi rata-rata atau lambda. Kemudian terakhir itu ada sebuah sampel binomial yang mengestimasi probability atau peluang. Selanjutnya kita membahas tentang estimasi titik. Nah, estimasi titik ini tujuannya itu untuk menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Nah, kemudian bagaimana kita mengestimasi parameter populasi tersebut? Kemudian bagaimana sih kita mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik? Nah, metode estimasi ini ada 4. Yang pertama itu metode momen, yang kedua metode maksimum likelihood, kemudian yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square, dan yang terakhir itu ada estimator bias. Yang pertama kita membahas metode momen. Jadi metode momen ini merupakan metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Nah, bisa lihat di sini di mana MK aksen sama dengan mu K aksen.
Kemudian momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2, sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka dan ditulis seperti ini. MK aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat K per N. Kemudian mu K aksen ini sama dengan ekspektasi X pangkat K sama dengan M X aksen di mana T sama dengan 0. Nah, nilai K ini sama dengan 1, 2, sampai dengan P. Nah, P-nya ini adalah banyaknya parameter populasi. Ini contohnya, di mana di sini diberikan random sampel dari berukuran N dari sebuah populasi dengan betanya sama dengan 1. Kita menggunakan metode momen untuk mendapat estimasi parameternya. Parameter alfanya di sini sebelumnya kan kita ketahui bahwa M1 aksen itu sama dengan mu 1 aksen. Nah, M1 aksen ini sama dengan X bar dan mu 1 aksen ini sama dengan alpha plus beta per 2. Nah, nilai beta ini betanya tadi 1, jadi alpha plus 1 per 2. Kemudian kan mu 1 aksen sama dengan M1 aksen sama dengan mu 1 aksen. Nah, di sini kan X bar sama dengan alpha plus 1 per 2. Ini kita kali 2 kali X bar sama dengan alpha plus 1, sehingga kita jadikan alpha, jadinya 2X bar min 1. Kemudian definisi. Yang ini distribusi seragam, di mana diberikan variabel random, variabel X, distribusi seragam, continue dengan random jika dan hanya jika probability-nya seperti ini, di mana ini U, X, alpha, beta, kemudian ini 1 per beta min alpha. Untuk alpha lebih kecil X, lebih kecil dari beta, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya teorema pertama, di mana rata-rata dan varian dari distribusi seragam, yaitu ini rumus rata-ratanya sama dengan alpha plus beta per 2. Kemudian untuk varian sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 kali B min alpha kali beta min alpha pangkat 2. Selanjutnya untuk distribusi gamma bisa dilihat di sini di mana G, X, alpha, beta sama dengan 1 per beta pangkat alpha, gamma kali alpha kali X pangkat alpha min 1, E pangkat min X per beta. Untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Di mana alpha lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya teorema 3. Di sini untuk rata-rata dan varian dari distribusi gamma itu seperti ini, di mana mu sama dengan alpha kali beta dan sigma kuadrat sama dengan alpha kali beta kuadrat. Nah, berdasarkan teorema 2, ini kita dapat bahwa R itu sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Kita peroleh jadinya mu 1 aksen sama dengan beta kali gamma kali alpha plus 1 per gamma kali alpha sama dengan alpha kali beta. Kemudian U2 aksen ini beta kuadrat kali gamma kali alpha plus 2 per gamma kali alpha sama dengan alpha kali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Nah, ini kita peroleh mu sama dengan alpha kali beta dan sigma kuadrat sama dengan alpha kali alpha plus 1 beta kuadrat min alpha beta pangkat 2 sama dengan alpha kali beta kuadrat. Ini berdasarkan definisi 2 sebelumnya sama seperti yang di atas, di mana
mu1 aksen sama dengan ekspektasi X sama dengan integral 0 sampai T hingga X1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat min X per beta dx sama dengan alfa kali beta. Ini sama seperti sebelumnya, seperti yang di atas. Sehingga kita peroleh nilai M1 aksen sama dengan alfa kali beta dan M2 aksen sama dengan alfa kali alfa plus 1 kali beta kuadrat. Nah, ini dari persamaan itu untuk solusinya, karena sebelumnya kita ketahui bahwa M1 aksen sama dengan mu1 aksen, maka M2 aksen sama dengan mu2 aksen. Nah, di mana kita ketahui bahwa mu1 aksen sama dengan alfa kali beta dan mu2 aksen sama dengan alfa kali alfa plus 1 kali beta kuadrat. Nah, seperti ini kita peroleh karena kan mu1 aksen sama dengan M1 aksen, jadi nilainya sama. Selanjutnya kita cari alfa dan betanya. Kita peroleh alfanya itu sama dengan M1 aksen kuadrat per M2 aksen min M1 aksen kuadrat. Betanya itu M2 aksen min M1 aksen kuadrat per M1 aksen. Nah, nilai M1 aksennya ini kan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N sama dengan, ini kan sama dengan X bar rata-rata. Nah, yang untuk M2 aksennya ini kita jadinya sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N. Kita tulis seperti ini. Ini kita substitusikan tadi ya nilai M1 aksennya sama M2 aksennya ke persamaan ini. Persamaan yang di atas, rumus alfa dan betanya kita peroleh seperti ini. Selanjutnya, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode Momon untuk mengestimasi parameter theta. Nah, ini contohnya fx, di mana 1 per theta, E pangkat min x per theta, di mana x lebih besar dari 0, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, definisi 3 itu distribusi eksponensial, di mana variabel x distribusi eksponensial, kemudian di sini untuk gx theta sama dengan 1 per theta E pangkat min x per theta untuk x lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya, di mana ini tetanya ini lebih besar dari 0. Nah, untuk rata-rata dan variannya dari distribusi eksponensial ini kita peroleh itu mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Nah, untuk mu1 aksennya di mana sama dengan ekspektasi X sama dengan integral 0 sampai T hingga X pangkat X kali 1 per theta E pangkat min X dx. Ini kita integralkan, hasil ini jadinya theta. Kan mu1 aksen sama dengan M1 aksen sama dengan mu1 aksen. Nah, ini kan M1 aksennya itu kan nilainya tadi rata-rata itu sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Kemudian mu1 aksennya itu kita peroleh itu 0. Itu theta. Jadi sehingga theta sama dengan X bar. Theta sama dengan rata-rata. Kemudian selanjutnya metode maksimum likelihood itu dimana jika X1, X2 sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut, di mana L theta sama dengan Fx1, X2 sampai dengan Xn theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Nah, contohnya diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Nah, di sini kan fx-nya itu 1 per theta, E pangkat min x per
theta untuk X sebesar 0 dan 0 untuk yang lainnya. Nah, di sini L theta ini kan rumus yang tadi dia di definisi di atas, di mana F X1, X2 sampai dengan Xn theta. Nah, ini kita jadikan jadi Pi sama dengan 1 sampai N F Xi theta. Ini kan sehingga kita peroleh itu 1 per theta pangkat N kali E pangkat min 1 per theta sigma I sama dengan 1 sampai N Xi. Ini kan jadinya kita hilangin pernya jadinya 0 pangkat min N kali E pangkat min 1 per theta kali sigma I sama dengan 1 sampai N Xi. Ini kan jadinya jadi ln, karena 1 per theta kan jadi ln theta, ini min N ln theta min 1 per theta sigma I sama dengan 1 sampai N Xi. Nah, kemudian jadinya ln L theta per diturunkan terhadap theta itu hasilnya kan 0. Kemudian kan kita jadinya min N per theta plus 1 per theta kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai N Xi ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh theta sama dengan X bar. Kemudian selanjutnya metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linear. Nah, ini juga dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Nah, metode ini juga banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. Nah, seperti ini. Ini kan merupakan persamaan regresi. Nah, ini kan YI sama dengan alpha plus beta kali XI plus epsilon I. Ini kita jadikan dia epsilon sama dengan, sehingga kan jadinya YI min alpha min beta XI sama dengan epsilon. Nah, kita kedua-duanya kita kuadratkan sehingga seperti ini. Kemudian kita misalkan Q sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI min alpha min beta XI kuadrat. Ini kan jadinya, ini kita turunkan kini tadi turunkan terhadap alpha, sehingga sama jadinya hasilnya itu 0. Kemudian kita turunkan juga terhadap beta, jadi dia sama hasilnya 0. Nah, ini kan persamaan normal. Ini kan kalau kita kan persamaan regresi itu kan Y ini kan bisa dari Y1, Y2 sampai dengan YN. Sehingga kita jadikan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan alpha kali N plus beta kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua itu sigma I sama dengan 1 sampai N, XI YI sama dengan alpha kali sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI ditambah beta kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Jadi itu tadi persamaan normal. Sehingga kita peroleh nilai betanya. Nilai betanya seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat memahami StatMat.